Bisa pembatasan gratis ongkos kirim barang dalam aturan Kementerian Komunikasi dan Digital sempat menuai kontroversi. Konsumen yang biasa belanja online dan gemar menggunakan promosi bebas ongkos kirim. Minat masyarakat untuk belanja online di marketplace atau e-commerce masih menunjukkan peningkatan seiring dengan kian canggihnya alat komunikasi. Berbagai kemudahan memilih barang yang disukai, kemudian tinggal klik dan menanti kiriman datang, sudah menjadi realita kehidupan sehari-hari masyarakat sekarang. Apalagi jika ada promo gratis ongkos kirim. Namun di balik promo gratis ongkos kirim, ada beban yang harus ditanggung sejumlah pihak, seperti perusahaan dan pekerja jasa pengiriman. Kementerian Komunikasi dan Digital berupaya untuk memberikan perlindungan dengan pemberlakuan peraturan menteri. Hingga yang cukup menghebohkan, ada pembatasan gratis ongkir hanya 3 hari dalam 1 bulan. Dari kita nih sebagai sisi konsumen kan biasanya kan paling enak memang klik yang gratis ongkir. Tapi dari sisi pengusahanya mungkin itu bagian dari promosi. Kita juga sebagai regulator sini juga harus hadir untuk melindungi juga teman-teman yang menjadi kurir. Kadang-kadang promosi dijadikan satu sarana berlebihan untuk mengattract, tapi ya kita juga harus lindungi teman-teman jadi kurir. Kalau kita lihat teman-teman yang sekarang jadi mitra kurir di jalan kan banyak sekali yang mengeluhkan bahwa promo-promo itu kadang dibebankan juga kepada mereka. Nah, kita ingatkan kepada para penyelenggara untuk jangan melakukan itu gitu loh. Kita harus fair juga terhadap teman-teman yang bekerja gitu. Usai timbul kehebohan, Komdigi mengklarifikasi bahwa permen ini tidak mengatur atau membatasi promosi gratis yang dilakukan e-commerce, melainkan mengatur pemberian potongan harga ongkos kirim oleh perusahaan kurir. Dari Jakarta, Muharlin, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah kegiatan ekonomi di Indonesia sejauh ini masih terjaga dengan baik. Meski begitu, pemerintah akan terus mewaspadai gejolak ekonomi yang terjadi dan akan mendorong APBN untuk belanja negara di sektor utama. Konsumsi listrik untuk industri tumbuhnya bahkan naik 16,3% dibandingkan tahun lalu ya semuanya. Dan untuk konsumsi listrik bisnis stabil di 6,3% growth-nya. Ini berarti kegiatan ekonomi masih tetap terjaga baik. Yang perlu untuk kita waspadai adalah PMI Manufaktur Indonesia untuk bulan April mengalami kontraksi yaitu di 46,7. Jadi di satu sisi sentimen agak membaik dari mulai penjualan mobil, kemudian konsumsi listrik dan indeks kepercayaan konsumen, tapi PMI manufaktur mengalami masuk zona kontraksi. Ini adalah suatu perkembangan mix yang harus terus kita waspadai. Yang baik kita akan terus coba tingkatkan, makanya penggunaan APBN termasuk tadi untuk belanja negara dan mendukung sektor-sektor utama terus akan kita dorong. Dan untuk hal-hal yang mengalami kontraksi atau tekanan, maka kita akan bersama dengan kementerian lembaga lain untuk bagaimana bisa mengembalikan path atau langkahnya untuk mencapai. Pemirsa, Kementerian Keuangan merombak pejabat eselon 1, menariknya pensiunan TNI diangkat menjadi Dirjen Bea Cukai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi merombak jajaran eselon 1-nya. Mulai dari berbagai posisi dan upacara pelantikan berlangsung di Gedung Juanda 2 Kompleks Kementerian Keuangan Jakarta Jumat pagi. Total ada 22 pejabat eselon 1 yang dilantik Menteri Keuangan Sri Mulyani. Di antaranya Direktorat Jenderal Bea Cukai yang kini dijabat Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama. Terkait pelantikan tersebut, pihak Puspen TNI menegaskan status Letjen TNI Jaka Budi telah mengajukan pengunduran diri dari Dinas Aktif TNI dan mengikuti proses pensiun dini sesuai ketentuan yang berlaku. Jaka merupakan lulusan Akademi Militer 1990 dan berdinas di Kopassus. Posisi strategis terakhirnya adalah Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.
Sementara Dirjen Pajak kini dijabat Bimo Wijayanto yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara Magelang. Jabatan terakhir sebelum menjadi Dirjen Pajak sebagai Sekretaris Deputi Bidang Kerjasama Investasi di Kementerian Keuangan. Para pejabat yang baru dilantik ini mendapat tugas dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan penerimaan negara, efisiensi anggaran, dan tata kelola keuangan yang sehat di tengah kondisi ekonomi yang dinamis. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Menteri Keuangan Republik Indonesia tegaskan penunjukan Letjen Purnawirawan Jaka Budi Utama untuk meningkatkan kerjasama dengan aparat penegak hukum. Presiden Prabowo juga sudah memberi target bagi Kemenkyu yang harus dicapai tahun ini. Telah menyampaikan berkali-kali agar penerimaan negara terutama dari kegiatan-kegiatan yang dilihat sebagai ilegal atau menyalahi aturan harus dikoreksi. Maka kehadiran Pak Jaka merupakan suatu nilai tambah yang kami harapkan akan mendukung dan meningkatkan kemampuan Kementerian Keuangan untuk melakukan koordinasi yang jauh lebih baik dan efektif dengan berbagai aparat penegak hukum. Kita informasi lain, pemirsa, suasana hikmat menyelimuti Masjid Nabawi. Ribuan jemaah haji dari berbagai penjuru dunia berkumpul. Jumat kemarin merupakan hari terakhir jemaah Indonesia melaksanakan sholat Jumat untuk selanjutnya menuju ke Mekah. Masjid Nabawi kembali dipenuhi ratusan jemaah dari berbagai penjuru dunia termasuk dari Indonesia. Jumat ini menjadi momen spesial bagi para jemaah haji Indonesia karena merupakan sholat Jumat terakhir mereka di Madinah sebelum nantinya akan bertolak menuju ke Mekah. Masjid Nabawi kembali penuhi lautan jemaah dari penjuru dunia. Jumat waktu setempat menjadi momen spesial bagi jemaah calon haji Indonesia yang merupakan sholat Jumat terakhir mereka di Madinah. Dengan penuh hikmat mereka melaksanakan sholat sunnah, memperbanyak zikir dan sholawat, serta mendengarkan khutbah Jumat. Panitia penyelenggara ibadah haji mengimbau para jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan dan mempersiapkan diri secara fisik maupun mental mengingat waktu puncak haji yang semakin mendekat. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Bisa sebelum penerbangan ke Mekah, para jemaah calon haji tak melewatkan kesempatan untuk berburu oleh-oleh di kota Madinah. Aneka barang seperti gantungan kunci, tasbih, sajadah, peci, hingga parfum menjadi incaran untuk dibawa pulang ke rumah. Pasar-pasar di sekitar Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi menjadi magnet bagi para jemaah calon haji Indonesia. Para jemaah menyempatkan diri membeli oleh-oleh usai menunaikan sholat fardu dan ibadah sunnah di Masjid Nabawi. Salah satu toko yang viral di media sosial, khususnya bagi jemaah baik haji atau umroh, yakni toko Halal Al-Madinah atau Bos Hamid namanya. Di sini tersedia beraneka ragam barang yang bisa dijadikan buah tangan para jemaah untuk dibawa ke tanah air, seperti gantungan kunci, sajadah, parfum, tasbih, hingga peci. Selain harganya yang murah dengan barang berkualitas, pelayanan di sini juga fasih berbahasa Indonesia sehingga jemaah mudah berkomunikasi apalagi dalam hal tawar-menawar. Tak usah khawatir, uang rupiah juga bisa digunakan loh untuk pembayaran di sini. Yang paling disuka belanja di sini yakni banyak bonus yang diberikan cuma-cuma bagi kalian. Soalnya ini Bos Hamid barangnya murah. Bos Hamidnya dengan karyawannya bisa bahasa Indonesia, bisa pakai rupiah, uang Prabowo karena Prabowo sekarang presiden kita, jadi pakai uang Prabowo. Karena Allah kasih saya rezeki banyak, saya harus kasih kan. Masa kamu kalau banyak rezekimu tidak dikasih itu tidak enak nanti, kan? Ubur-ubur ikan lele, jangan lupa memberle. Oleh-oleh khas haji menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan spiritual.
Meski sederhana, oleh-oleh ini punya makna mendalam bagi keluarga yang menanti di rumah. Dari Kota Madinah, Arab Saudi, Kiki Irfan melaporkan. Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meninjau pelayanan Fast Track Mekah Route di Bandara Adi Sumarmo, Solo, Jawa Tengah. Layanan Fast Track ini untuk mempercepat dan mempermudah proses kedatangan jemaah di Tanah Suci. Inilah layanan Fast Track Mekah Route hasil kerjasama Indonesia Arab Saudi dengan fasilitas proses keimigrasian diselesaikan di tanah air. Layanan Fast Track ini untuk mempercepat dan mempermudah proses kedatangan jemaah di Tanah Suci. Tahun ini layanan tersebut tersedia di Bandara Soekarno-Hatta, Adi Sumarmo, dan Juanda dengan total 122.291 jemaah yang akan memanfaatkannya. Bandara Adi Sumarmo sebagai embarkasi dan debarkasi Haji 1446 Hijriah untuk wilayah Jawa Tengah dan DIY telah memberangkatkan 72 kloter dengan total 25.895 jemaah hingga Jumat. Dari total rencana 95 kloter dengan 34.524 jemaah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa Sinosiang akan kembali dengan informasi menarik lainnya, tetaplah bersama kami.